disitulah saya awalnya lihat cara Golkar dengan AMPI ini sangat baik buat anak muda, dan itu artinya Golkar ini partai yang sangat terbuka dan sistemnya itu sudah berjalan sangat profesional. Dan di mana ada kebingungan itu biasanya ada jawaban yang akan kita dapatkan. Yang penting anak-anak muda itu harus mau mencari jawaban itu dan juga berusaha tentunya. Tapi kalau saran saya ya kalau yang bingung-bingung itu bisa masuk AMPI. Karena di AMPI ini kita tidak hanya fokus berbicara partai Golkar, tapi yakin bahwa di AMPI ini kita fokus dalam pengembangan kehidupan anak muda dan juga generasi muda. Iya, Pak. Perjalanan singkatnya itu diawali dari kita aktif di saat kita kuliah. Tapi sebenarnya aktif itu udah dari SMP, SMA tuh udah aktif di ekstrakurikuler atau OSIS zaman SMP, SMA. Jadi memang Jiwa kepemimpinan bukan kepemimpinan, jiwa bersosialnya sudah tinggi dari kecil. Tapi di kuliah agak lebih serius karena kita udah masuk di BEM dan juga HMI. Dari situ jiwa kritis dan aktivis dan jiwa menyalurkan aspirasi mungkin ya itu makin tumbuh di saat saya kuliah. Makanya waktu di pertengahan kuliah juga langsung tertarik masuk di AMPI yang notabene organisasi pemudanya Golkar, tapi waktu itu kan waktu kuliah kita tahu kalau masuk AMPI itu tidak otomatis bergolkar. Jadi itu untuk anak kuliah itu sangat menarik. Nah, semua diawali dari itu dan akhirnya hari inilah saya menjadi diri saya di Partai Golkar. Jadi AMPI ini adalah organisasi pemuda yang dilahirkan Golkar, yang dimana fungsi kita itu adalah buat menjaring dan juga merekrut anak-anak muda ini yang memiliki keberniatan dan juga keinginan untuk dalam politik dalam negeri ini. Jadi tidak hanya semata berpartai, tapi di AMPI karena kita ini ormas, ASN pun bisa bergabung di ormas AMPI ini. Walaupun kita memiliki afiliasi politik langsung kepada Partai Golkar. Jadi fokus AMPI ini memang di kaderisasi dan juga pengembangan sumber daya manusia anak-anak muda. Oh, gitu. Ya, mengapa saya memilih Partai Golkar? Pastinya prosesnya itu sangat panjang. Jadi waktu dari 2010 itu saya masuk AMPI pertama kalinya, itu saya tidak langsung masuk Partai Golkar. Tetapi saya berproses dulu di AMPI dan saya juga banyak melihat lah kegiatan-kegiatan Golkar karena saya waktu itu anggota AMPI. Jadi dengan berampi saya memiliki akses dan kesempatan untuk mengenal Partai Golkar ini lebih dalam dan lebih dari segala sudut, tetapi kita juga diberikan keleluasaan karena kita tidak langsung diikat sebagai kader partai. Nah, disitulah saya awalnya lihat cara Golkar dengan AMPI ini sangat baik buat anak muda, dan itu artinya Golkar ini partai yang sangat terbuka dan sistemnya itu sudah berjalan sangat profesional. Dan alasan lainnya sebenarnya masalah chemistry. Karena sebelum saya memutuskan benar-benar menjadi anggota Partai Golkar, saya juga banyak berkawan dengan partai lain. Tapi saya melihat dari segi ideologis, dari segi karakteristik, dan juga chemistry yang saya miliki, saya sangat nyambung dengan Partai Golkar. Makanya saya akhirnya memutuskan untuk memang memberikan komitmen pilihan politik saya untuk memilih Partai Golkar. Jadi memang kalau di AMPI itu kita memiliki karakter dan budaya yang sangat kekeluargaan dari awalnya, dan juga memang dari awalnya AMPI ini didirikan ini memang AMPI itu memang fokus menjadi laboratoriumnya untuk generasi muda di ranah rumah Partai Golkar. Nah, jadi memang dari awal itu pola kaderisasi AMPI ini ya khususnya waktu dari saya ikut sampai saya alhamdulillah jadi ketum ini, itu gimana kita bisa membina dan buat seluruh kader-kader yang ikut di AMPI selama periode itu bisa minimal hidupnya itu, taraf hidupnya itu naik. Jadi kita fokus kepada pengembangan sumber daya manusianya kan.
Nah, otomatis jika sumber daya mereka dan kemampuan mereka naik, pasti mereka setelah keluar dari AMPI ini atau maksudnya bukan keluar dari organisasinya ya, maksudnya keluar dari laboratorium ini bisa beradaptasi dan juga survival skill-nya sangat tinggi di segala sektornya itu. Jadi sebenarnya kunci dari suksesnya kader-kader AMPI ini adalah key itu tadi, kekeluargaan dan juga pola hubungan senior junior yang sangat tinggi di dalam keluarga AMPI itu. Awal-awal masa pandemi ini ya boleh dikatakan AMPI ini agak slow down dulu karena waktu itu awal pandemi kita sangat masih bingung juga harus gimana karena kan kita juga di posisi yang tidak mengetahui virus COVID ini seperti apa. Tapi dari awal pandemi ini ketika kita lagi lagi lockdown ketatnya itu, waktu itu kita udah melakukan banyak gerakan sosial seperti membantu tetangga. Waktu itu hashtag kita itu berbagi kebaikan, jadi itu ibarat kegiatan sosialnya AMPI selama pandemi di tahun lalu itu. Jadi kita bagi beras, sembako, APD, kita menyalurkan APD banyak sekali yang kita kolaborasi juga dengan WeCare.id, platform digital untuk crowdfunding kesehatan. Dan juga untuk memasuki tahun 2021, AMPI banyak menyelenggarakan vaksinasi COVID-19. Itu nembus berapa tuh, Tom? Pada saat itu tuh vaksin? Waktu berapa ya? 2000 ya? Yang DPP 2000, tapi setelah DPP itu turun ke daerah. Jadi AMPI-AMPI di daerah itu, daerah juga buat hal yang serupa. Jadi kita memang ingin mendorong vaksinasi di Indonesia ini lebih cepat lagi. Ya pastinya saya kegiatan sebagai ketua umum AMPI, aku juga ya pastinya berkeluarga. Dan juga ya kita ada melakukan bisnis untuk ya yang pasti untuk menguatkan fondasi ekonomi pribadi juga. Dan juga kita banyak berkecimpung di sektor olahraga. Kebetulan kami baru bikin tim sepak bola dan basket kan. Nah ini yang sangat sampai di pelosok-pelosok suka nanya nih ya, bahwa ketum AMPI ini kemarin baru melakukan bersama Raffi Ahmad itu ya, dia tuh jadi heboh gitu. Ceritain sedikit nggak tuh gitu apa tuh? Jadi awalnya memang saya kan juga sebagai Dewan Penasehat di Persatuan Basket Indonesia di pusatnya. Memang dari awal itu kita awalnya itu mencari cara bagaimana olahraga basket ini lebih memasyarakat dan lebih masif lah penyebarannya ini. Walaupun basket ini memang udah 3 besar kalau di Indonesia ya, apalagi di level sekolah. Nah, dan tantangan yang kedua itu adalah bagaimana kita bisa membuat cabang olahraga basket ini menjadi sport industri dan sport tourism. Jadi waktu itu memang untuk itu karena Raffi waktu itu udah bikin klub Liga 2 sepak bola, nah makanya saya punya ide gimana kita ajak Raffi untuk di klub basket IBL-nya ini. IBL ini Liga satunya basket. Jadi awal dari basket, ternyata chemistry-nya cocok lagi kayak saya sama Golkar. Ya akhirnya kita sepakat, sekalian aja lah saya gabung di bolanya juga. Itu gitu. Cilegon ya? Cilegon, betul. Ya? Rans Cilegon. Rans Cilegon Football Club. Kalau basket itu Rans PIK Basketball. Kalau saya itu diusahakan sekali Sabtu Minggu itu nggak ada urusan kerjaan. Tapi biasanya kalau nggak ada kerjaan, urusan organisasi atau olahraga ada. Gitu ya? Iya. Tapi kalau weekdays itu saya selalu mengusahakan di rumah itu udah jam 8 malam udah di rumah. Terus pagi harinya itu ketika anak bangun baru saya pergi gitu. Jadi sempat ketemu pas dia bangun, sebelum dia tidur saya sempat main juga gitu. Karena si kecil ini lahir pas zamannya pandemi, belum sempat. Kemarin-kemarin kita ke daerah sendiri aja. Bahkan kalau kemarin tiap ke daerah, itu balik ke Jakarta itu saya nggak boleh pulang, harus karantina dulu, PCR baru boleh pulang. Gitu. Oke. Nah, hobi
selain kerja dan organisasi dan olahraga, ya hobinya itu saya paling berusaha ngurusin badan sih. Saya soalnya mengalami kenaikan berat badan yang drastis sejak proses istri hamil sampai sekarang anak saya udah mau 2 tahun. Sekarang lagi fokus untuk balikin berat badan ke ideal. Oke. Untuk seluruh kader AMPI se-Indonesia, pesan saya sebenarnya nggak banyak. Kita alhamdulillah pandemi COVID ini sudah mulai kita atasi dan juga secara organisasi kita sudah menemukan formula dan celah-celahnya dalam melaksanakan giat-giat dan juga roda organisasi AMPI ini. Pesan saya untuk seluruh kader AMPI se-Indonesia ini, mudah-mudahan momentum ulang tahun Golkar tahun 2021 ini kita jadikan semangat kembalinya AMPI berkonsolidasi dan juga tidak lupa menuju 2024 ini kita persiapkan kader-kader kita se-Indonesia untuk memenangkan Partai Golkar. Untuk kaum muda, pesan saya juga nggak banyak nih, yaitu masih muda itu sangat wajar memiliki dilematis dan bingung karena saya mengalami fase itu sangat lama, bahkan sampai saya jadi ketum AMPI aja kadang suka bingung. Dan menurut saya memang itu adalah proses dalam kehidupan kita dan di mana ada kebingungan itu biasanya ada jawaban yang akan kita dapatkan. Yang penting anak-anak muda itu harus mau mencari jawaban itu dan juga berusaha tentunya. Tapi kalau saran saya ya kalau yang bingung-bingung itu bisa masuk AMPI. Karena di AMPI ini kita tidak hanya fokus berbicara Partai Golkar, tapi yakin bahwa di AMPI ini kita fokus dalam pengembangan kehidupan anak muda dan juga generasi muda. Jadi kita itu pingin anak masuk AMPI ini ketika udah lulus dari AMPI, dia bisa sukses di keluarga, di kerjaan, bahkan di politik dan dimanapun. Jadi memang KPI dan juga target saya sebagai ketum AMPI itu seperti itu. Jadi lebih kepada membangun lingkungan yang produktif.